Shalom Pak Paul, selamat Belum. malam semuanya. Ya, jadi kan masalah khilafah ini kan dari semenjak bom-bom yang terjadi selama ini, ya, mulai dari bom Bali lah, kaget-kagetnya Marriott segala ya, sampai bom-bom ke gereja, begitu ya. Nah, Kapolri itu kan Tito itu waktu itu sempat ngomong sudah, ternyata orang-orang yang ngebom ini ya karena mereka mau memaksakan dirinya untuk membangun negara khilafah begitu. Nah, jadi sudah dikatakan Tito itu mantan ex Kapolri kita mengatakan bahwa walaupun kita ini Muslim kebanyakan masyarakat Indonesia, tapi konsep ideologi khilafah itu nggak cocok untuk diimplementasikan di Indonesia begitu. Kenapa? Karena dia merasa dia pernah tugas di daerah-daerah yang berbasis non-Muslim seperti di Papua, di Manado, dia pernah bertugas di sana, di Bali, gitu. Tapi dia ngelihat kalau mau diterapkan seperti ini, ya pasti yang negara masyarakat yang non-Muslim, daerah-daerah yang non-Muslim itu tidak akan rela, karena begitu dibuat sistem khilafah, maka yang non-Muslim itu merasa pasti akan terpinggirkan gitu ya. Dan itulah cikal bakalnya dia udah jelas-jelas waktu itu begitu, udah berapa tahun yang lalu. Artinya kan sudah jelas-jelas dia tahu ini NKRI resiko akan terpecah belah begitu. Satu persatu daerah pasti akan memisahkan diri. Bali nggak mungkin, di sana mayoritas Hindu, Papua di sana mayoritas Kristiani, NTT ya mayoritas Katolik begitu ya, dan Maluku, Sumatera Utara, Dayak semua, Manado semua pasti akan ikut begitu. Nggak mungkin. Jadi orang sudah disepakati bersama, itu udah pemikiran Bapak bangsa itu luar biasa begitu. Mereka walaupun tahun 45 bahkan digoyang lagi di tahun 57-59 Soekarno itu dengan Piagam Jakarta, tapi mereka justru hebat, wawasannya itu luar biasa, wawasan internasional maupun kebangsaannya luar biasa. Berbeda jauh nih dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang begitu. Kita nggak ngelihat kapasitas pemimpin sekarang itu punya kapasitas seperti Soekarno, bapak-bapak bangsa kita yang luar biasa, termasuk semua pejabat-pejabat. Di sini pejabat sekarang ini kebanyakan cuma gedein perut begitu. Kekayaan, banyak istri ya, cem-ceman begitu ya. Justru nggak mikirin bangsa, nggak ada yang dipikirin kekayaan buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya ya, ngumpulin begitu. Tapi bapak-bapak bangsa kita dulu tuh berjuang untuk darah, air mata, pengorbanan jiwa, begitu ya, nyawa, begitu. Jadi memikirkan bangsa, memikirkan kelangsungan. Jadi berbeda kelasnya jauh banget, begitu. Inilah sebagai kritik kita kepada pejabat-pejabat sekarang, ya pejabat-pejabat yang mementingkan kekayaan, begitu ya. Entah itu di gereja, entah itu di Islam, entah itu di pejabat-pejabat agama maupun pejabat-pejabat pemerintahan begitu ya, yang sekuler pun sama, semuanya sudah merasuki bangsa ini begitu. Jadi betapa sedihnya bapak bangsa kita ngelihat kondisi kenyataan yang ada di bangsa ini. Bahkan Tito saja waktu itu Kapolri kita itu, ex Kapolri kita itu mengatakan kalau Piagam Jakarta saja 7 perkataannya, 7 kata-katanya itu mau yang udah dihilangkan, mau dimunculkan kembali, itu justru malah akan jadi problem lagi begitu. Ya bisa jadi nanti yang lain-lain pada minta memisahkan diri begitu. Karena yang 7 kata-katanya kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya, sama seperti yang tadi, bahasa-bahasa yang tadi itu nggak perlu lagi karena kita udah satu pakai bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Arab, bahasa yang membodohi gitu, bahasa yang mau menjajah bangsa dan negeri ini begitu ya. Jadi bahasa Indonesia itulah bahasa nasionalisme kita yang sudah disepakati bapak bangsa kita begitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa mereka yang mau melakukan mendirikan khilafah ini karena mereka berpikir itulah rukun Islam. Bahkan
kata Tito itu rukun Islam yang keenam begitu. Jadi termasuk Hizbut Tahrir walaupun sudah dibubarkan, yang dulu udah jelas-jelas itu ya terang-terangan di lapangan Gazebo Bandung itu kan tahun berapa itu. Nah, dia menunjukkan dirinya, menunjukkan taringnya, memang mau mendirikan khilafah itu begitu. Nah, ini memang udah jelas-jelas kok zaman Tito aja udah jelas-jelas ini bahaya, tapi sampai saat ini kita nggak ngelihat action dari Presiden Jokowi sebagai komandan tertinggi. Kan mestinya gampang, tinggal panggil Kapolri, tinggal panggil TNI, tinggal panggil semua pejabat-pejabat yang terkaitnya, keagamaan, NU, Muhammadiyah, semua anggota-anggota ormas yang nasional, partai-partai, ini bahaya nih khilafah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, oke, bikin tindakan, bikin regulasinya, ajuin ke DPR. Ini yang kita mau tindak nih khilafah. Sekarang dipaksa DPR itu bikin peraturannya, mesti pakai apa sih? Seperti Singapura lah, ya kan? Nah, mau security X segala macam pun nggak ada problem begitu. Jadi kalau memang penindakannya mesti yang lebih ekstra lagi agar benar-benar safety bangsa kita ini, agar benar-benar aman bangsa kita ini, tidak dibiarkan terus menjalar seperti ini ya. Jadi sudah jelas orang-orang itu mau mendirikan khilafah dan kita udah tahu khilafah itu seperti apa begitu. Kok mau didiamkan, dan khilafah ini nggak segan-segan. Mereka itu jihadis yang dibodohi dengan janji-janji sorga 72 bidadari dengan umur 9 tahunnya ya, mau ngebom orang, mau bahkan ngebunuh para polisi juga, nembakin para polisi juga demi mau bikin syariat Islam. Kan mereka nggak ngerti, mereka kan sebenarnya bodoh-bodoh. Mereka sekolah aja enggak, mungkin bisa jadi SD, SMP, SMA doang begitu. Ya dibodohi sama agama ini, sama ajaran ini begitu. Dan agama ini gampang banget membodohi dan memprovokasi orang-orangnya untuk melakukan hal-hal yang ya kalau orang zaman sekarang itu barbar dan bodoh begitu. Nah, jadi sudah jelas begitu, udah berapa ratus bahkan ribuan teroris di Indonesia begitu. Ya, yang sudah ketangkap, sudah dipenjara dan terus berafiliasi. Masa mau didiemin terus? Masa nggak mau diberantas abis paham ini? Ada ustadz yang jelas-jelas ngomong membunuh diri nggak apa-apa dan terang-terangan khilafah mendukung, kok dibiarin, nggak ditangkap, nggak diproses, didiemin aja, memprovokasi terus. Gimana? Presidennya di mana begitu? Kalau nggak ada undang-undang kan gampang, tinggal panggil semua pejabat, bikin undang-undangnya, desak DPR, cepat gitu. Kalau enggak ini terus menjalar, membahayakan begitu. Saya aja kalau jadi presidennya pasti akan begitu. Yang nggak mau malah saya tangkap, Fadli Jong apa macam-macam, tangkap aja, karungin aja. Kalau susah-susah bikin menghambat aturan-aturan yang sengaja untuk membuat bangsa dan negeri ini aman begitu ya. Nah, jadi kalau udah tahu seperti itu ya harus tindakannya ekstra gitu loh. Masa santai-santai saja sampai saat ini, semenjak zaman Tito udah tahu diomongin, dia kan Kapolri, pasti kan sudah disampaikan ke presiden, dan itu kan zamannya Presiden Jokowi juga. Masa nggak ada tindakannya begitu? Mau di mana? Ini kan jelas-jelas kayak HTI semua ini, khilafah ini kan udah masuk ke generasi muda itu. Mulai dari PAUD kali ya, dari TK kali sampai perguruan tinggi udah masuk ke civil society kita begitu, ke tengah-tengah masyarakat kita, udah jelas-jelas begitu. Mereka itu nggak segan-segan untuk menjadi simpatisan ISIS. Mereka jadi malah banyak kan kita lihat itu pegawai BUMN juga waktu zamannya ISIS itu yang di Riau itu jadi donatur teroris gitu ya. Bahkan pegawai BP itu BP itu badan kayak Pertamina ya, anak perusahaan Pertamina itu gabung dengan ISIS di Suriah gitu. Departemen Keuangan juga ada yang jadi simpatisan ISIS. Jadi banyak
pejabat-pejabat di BUMN, pemerintah, bahkan di kepolisian dan TNI yang dikatakan sudah mulai terpapar, diperkirakan hampir 3%. Nah itu benar-benar mestinya situasi yang serius begitu loh. Jadi bukan main-main lagi. Masa mau dibiarin? Karena ini kan orang-orang ini gampang dibodohi dengan ajaran ini, ya. Dijanji masuk surga, diharamkan dibikin nggak masuk surga. Masa mau ngikutin peraturan yang dibuat manusia, Pancasila, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya mesti paling tertinggi kan dia kan cuman ininya apa, argumennya paling ya aturannya Tuhan dong yang lebih tinggi, ya kan? Jadi ikutin Tuhan, ikutin ajarannya dia. Kafir kalau boleh dibunuh, boleh dibom, ya nggak apa-apa, lakukan. Mereka akan lakukan dengan kebodohannya begitu. Dan sudah jelas kayak Hizbut Tahrir ini kan di banyak negara kan sudah dilarang, sudah di apa? Sudah dilarang untuk berdiri begitu, untuk terus bergerilya. Nah ya, jadi banyak bahkan di negara-negara Timur Tengah sekalipun yang boleh dibilang asal usulnya lah Islamnya jauh lebih mengerti dibanding yang Indonesia yang cuman ya ngebeo aja ngikutnya, ya banyak sudah ditutup begitu. Di Libanon, di Yaman semuanya nggak boleh, Arab Saudi pun nggak boleh, Suriah nggak boleh, Libya nggak boleh, Yordania, Mesir, Turki pun nggak boleh ada khilafah lagi. Padahal dulu asal usulnya gitu loh, ya. Nah di Eropa apalagi udah pasti dilarang, termasuk Rusia aja yang mendukung apa, Rusia yang orang-orang Muslim di sini banyak mendukung Rusia waktu saat perang dengan Ukraina, tetapi mencak-mencak waktu mereka menyerang, si Rusia menyerang Afghanistan, ya, Suriah, ya, dengan uranya sekarang begitu. Malah itu udah jelas-jelas dilarang. Kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini nggak boleh, malah dianggap semuanya itu sebagai organisasi teroris begitu, organisasi teroris di Jerman semuanya, ya. Mungkin Inggris nih yang masih longgar karena banyak nih imigran Arab ini yang bawa paham-paham ini, walaupun datang ke Eropa tapi bawa ini nih untuk mau mendirikan negara mimpinya untuk negara Islam begitu. Ya justru udah jelas-jelas ini yang terbaik, justru malah nggak bersyukur artinya orang-orang Islam ini yang mau mendirikan negara khilafah. Dan selain nggak bersyukur ya karena bego, nggak ngerti mereka tuh khilafah itu apa, nanti mau kalau kalau sampai kejadian itu siapa jadi pemimpinnya. Masa pemimpinnya mau yang sekelas segini yang cuman bayar-bayar tukang ojek ini, kan dia nganggap sebagai khilafah, ya. Orang-orang Hizbut Tahrir di mana kita nggak ngelihat kepandaian kecerdasannya menguasai dunia, jangan kata menguasai dunia nasional aja kita nggak ngelihat kualitasnya, ya kan, yang ada dibodohin. Dan pemerintah sudah tahu rakyat kita itu masih banyak yang bodoh dan gampang dibodohin, masa didiamin terus. Buat dong, kalau misalnya apa yang jadi halangan, kan gampang itu, dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama, 1 tahun paling lama mesti dibikin. Kalau katakan bisa undang-undang keamanan segala macam, ya mestinya gampang begitu loh. Tinggal ada inisiatifnya nggak sih nih pemerintah ini, ada inisiatif nggak sih Jokowi? Jangan-jangan ini presiden-presiden yang Jawa ini emang kelemer-kelemer semua, nggak ada ketegasannya, mesti diganti kali yang dari Sumatera atau dari wilayah non Muslim ya, non Jawa ya, begitu. Ya selain Pak Soeharto ya, karena Pak Soeharto ya memang dia mau melanggengkan kekuasaannya, dan Soekarno yang luar biasa. Intinya wawasan lah, kita nggak ngelihat ini wawasan bahayanya kok didiemin aja begini, ya. Jadi udah jelas-jelas paham khilafah ini bertentangan. Itu udah jelas-jelas ISIS mau ngaku sebagai khilafah, Al-Qaeda mau ngaku sebagai khilafah, semuanya pada mau jadi pemimpin. FPI nanti juga mau jadi pemimpin, HTI juga mau jadi pemimpin. Yang ada ya ribut sendiri, makanya mereka nggak heran ribut sendiri. Begitu ada sedikit majab beda aja bisa perang sendiri, bisa bacok-bacokan, bisa bunuh-bunuhan, bisa tembak-tembakan mereka itu, ya. Ya begitu Pak Paul sementara.